Sik tereng. Untuk kafan, nggih. Kafani tiang jaler niku adalah 3 lembar. Tanpa sarung, tanpa gamis. Paham niki? Krana kathah sing napa beda malah menyamakan. Jadi wis nunggu dhisik niku. Duduk. Nggih. Kadangkalane kathah nggih napa memperlakukan mayit laki-laki seperti mayit perempuan. Nah, menawi mayit wedok niku 5 bagian. Kafan niku sunai 5 bagian. Napa 5 bagian niku? Pertama sarung, nomor 2 gamis, nomor 3 kerudung, ditambah 2 lembar 5 jadi ini. Gangsal. Tapi kalau untuk laki-laki hanya 3 lembar. Niku kafane Kanjeng Nabi. Tanpa gamis, tanpa sarung. Nah, cuma 3 lembar ini kan apa? Per lembarnya nyelimuti seluruh tubuh. Nah, kadang-kala nih kain kafan ndak ada lebar yang cukup. Ya, di sini maka bagaimana? Nah, ada yang kurang sempurna. Kadang-kala nih ndak gelem jahit, tapi dengan cara ditumpang. Nah, akhirnya kadang nggak dapat 3 lembar. Makanya kalau seperti ini apa? Kalau bisa kematian itu harus lebih aktif apa? Oh, dicepakno kafani. Oh, ngajab itu, ndak ada ngajab. Sampai ndak berharap wong mati kok. Tapi seandainya ada orang yang mati lebih siap dan sempurna. Soalnya balik nunggu mati nggak ngotok, jelas ada pastinya lebih banyak nggak pakai dijahit sehingga main tumpang. Nah, kalau kadang mendapati seperti itu soalnya di Pasuruan. Begini ngono kabeh. Nah, makanya nek mboten cekap ya harusnya dijahit. Nah, kalau kain yang nggak sampai 1,5 meter, biasanya kita itu satu laki-laki habis 12,5 meter. Kalau lebar 1,15 atau apa itu 12,5 meter. Luwih larang. Kados kain kok ngeten iki. Kula ndamel kain kafan, duduk kain kafan sih biasa ngeten. Sing 1 pis 30 meter nek 70 80.000 niku kan nggih. Nah, niku kan kata biasa kan ngoten kematian. Kain kafan niku usahakno ningali keluarga, termasuk fa'an fiku bil ma'ruf. Nafkahno niku kelawan ma'ruf. Napa memperhatikan kemampuan. Lek wongi mampu ekonomi ojo dikei kafan elek. Ngoten lho. Nggih. Mangane minimal niku kafan-kafan biasa katunan ngeten iki. Lho cuma lek ndamel sing lebar 1,15 sampean luwih akeh enteke. Iso sampai 250.000. Sampai 250. Kenapa? Per lembar per meternya 19.000 sampean entek iso 12,5 meter. Iku akeh durung sak jahite. Nah, sak temene wonten. Niki napa? Kain kafan dengan napa? Kain sing lebari 2,40. Sing endi bangil wonten. Sakniki tutup. Akhirnya niki tumbas malih enten di napa? Pasar Bong Surabaya. Tapi eco niki sampean seberap? Lebarnya 2,40. Jadi lebar dados panjangnya. Sehingga untuk apa lebarnya sampean. Nah, untuk lebarnya kain ini jadi panjang mayit, untuk jadi panjang kafan. Nah, untuk lebar menyesuaikan tubuhnya mayit. Lek lemu rodok gede 1,70 meter, 1,80 meter. Loh, sehingga ndak perlu jahit, tinggal motong, seret. Itu jadi lebarnya mayit. Loh niki contoh nih. Niki loh. Jenengan semarap. Nah, ini sana lebar, ini 1,20 double. Yang ini ke sana panjangnya kain ini. Ini panjangnya kain. Jadi ini satu pisnya itu memanjang sana. Kena luwih murah. Gak sampai 1.000. Niki satu yardnya niku cuma nek 12.000 napa 19.000. Sampeyan semerap satu mayit lek ing damel lebar niki cuma 5 meter. Loh kan ndak sampai 1.000. Lek niki iso 250.000. Tumbas niki mawon. Nggih.
sing 240. Nah, enggal niki ada dapatnya ada yang di Pasar Bong, tapi mungkin di sini ada. Tinggal ditanya aja, cari yang lebar 240. Ya, bahkan bisa jadi mungkin masih dianggap itu sudah jelek, tapi nilai mungkin bisa sama habisnya. Tapi ini dapatnya kan bagus, enak, ya. Makanya tak usah pakai ini. Di mana-mana tak suruh pakai sing lebar 240. Ya, jadi tinggal motong tok sampean, enak, enggak perlu bingung jahit, tinggal mean krek, tinggal wongi kuru kain 150 lebarnya. Itu aja cukup wis. Ya, rotok lemu ya berarti kain 170 180. Kowede 2 meter. Kan ngoten ndak, Pak. Paham nggih? Nah, 3 lembar itu. Nah, kemudian dibutuhkan apa? Sisa kapur barus kali cendana serbuk tadi. Nah, niku nanti dicampuraken untuk taburan. Oke, selanjutnya napa? Minyak wangi kalian napa? Benang. Tadi tas mana tadi lupa. Tas kecil. Itu mungkin di dalam ada orang kayak tas kecil. Ada benang lupa. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lihat. Dalam membuat, kalau kita mengkafani, kita biasanya lebih senang tidak di atas keranda, tapi lebih enak senang di bawah gini, ya. Nah, enggak usah. Ini geser sedikit apa apa, biar geser sedikit sana aja. Kita di sini ya, di bawah ya, lebih enak di bawah. Ya, enggak apa-apa. Kalau untuk praktek ngangkatnya enggak apa. Loh sudah, tetap lurus saya enggak apa-apa. Nah, kita di sini ya. Nah, nanti dari 3 lembar itu usahakan yang 1 lembar terakhir itu lebih lebar, ya. 1 lembar terakhir itu lebih lebar. Nah, ini ya, ini kita lihat ada yang kita buat untuk 2 meter, ada yang 1,5 meter, 1,70 meter. Ya, kita bisa tahu ini yang 1,70 meter 2, ini yang terbesar 2 meter. Jadi yang paling lebar itu nanti yang paling ditaruh di atas. Kalau yang pakai itu, saya misalkan orang biasa 150-an 2, yang kedua, yang ketiga yang paling lebar saya dibuat 170 gitu loh. Nanti ditaruh yang paling bawah. Nah, ini yang paling lebar. Ya, ini yang tak contohkan untuk yang jahitan. Loh, karena lebarnya 1,15 makanya kita jahit. Nah, ini jahitan ya. Nah, ini pertama ya, Pak. Ya. Ambil yang paling lebar dulu, ya. Dibantu. Paling lebar dulu, ini ya, paling lebar. Nah, posisinya bagaimana? Tetap ngadep kiblat, karena kiblatnya sana. Ditujukan berarti apa? Kepala di sana, kaki kan ke sini kan itu ya. Nah, makanya bocor ke barat dan ke timur. Ya. Usahakan kalau jahitannya ditaruh di atas gini, karena ini jadinya di dalam. Ya, nah, kalau sudah kain pertama, campuran kapur barus sama kayu cendana itu kita taburkan. Ya, kita taburkan di sini. Nah, kalau sudah kain kedua, nih, ya ini lebih kecil. Ya, bagian dalam, ya jahitan. Nah, yang kedua pun juga sama, kita taburi, ya, campuran kapur barus sama kayu cendana, dan baru yang ketiga. Nah, ketiga ini karena nanti bersentuhan dengan kulit, kita nggak perlu taburi, ya, hanya kain yang pertama kedua, yang ketiga kan langsung ke kulitnya mayit. Nah, kalau sudah ini terlalu lebar, kalau nanti bawa mayit pasti diinjek-injek, makanya apa? Diperkecil kan, digulung ke dalam gini, ya, tuh, digulung ke dalam, dibantu yang tengah. Nah, diperkecil terus kurang kecil terus. Nah, dah satunya. Nah, sehingga cukup banyak itu 1 mayit ukuran. Supaya apa? Kalau yang bawa nanti nggak perlu sampai nginjek kafan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini,
kita persiapkan untuk ini. Nah, kita supaya tahu aja yang gini, kita kasih yang sudah bukaan. Ya. Nah, supaya tahu ini, lihat. Kapas gulungannya itu gini. Tuh. Ya. Tuh. Nah, ini sudah buka, lihat. Tuh. Ini setengah kilo itu panjangnya bisa segini. Tuh. Ini sebenarnya ada kurangnya sedikit. Untuk apa perlunya? Kita ambil yang terpanjang ini. Nanti kita potong seukuran paling tidak 1 jengkal. Buat apa? Pempes. Jadi terpanjang itu untuk lingkar perut. Sama nanti lingkar kemaluan. Nah, ini buat pempesnya. Ya, selanjutnya buat apa? Untuk membungkus seluruh anggota sujud. 2 telapak tangan, jadi bukan ditempel, kita bungkus. 2 lutut, 2 kaki, sama wajah. Paham ini? Ya, sama wajah. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada yang potongan-potongan, lihat. Tuh. Ya. Ini ada beberapa potongan. Nah, ya. Nah, nanti untuk kita contohkan ya apa? Untuk bagian perut. Nah, ini ya, ada beberapa yang panjang. Sini. Ya, bisa kita contohkan, lihat. Nah, karena ini kalau memang nggak cukup, kita bisa sambungkan gini. Kalau orangnya ini kan untung contohnya yang gemuk, ya. Jadi, nah, kita bisa sambungkan gini. Ini nggak ada masalah karena nanti ditindih, ya. Nah, kemudian panjangnya ini kita gulung nih. Ya, yang ini untuk nanti dipakai untuk area kemaluan. Tuh. Ya, jadi dibuat T gini. Ya. Nah, lihat kan ngadep kiblatnya ke sana. Kepala di sini. Ya. Nah, kita gulung gini. Kita paskan sampai sekiranya di posisi perut. Nah, kalau sudah terpasang semacam ini, nah kita tinggal nanti menyiapkan 2 untuk tangan, 2 untuk lutut, 2 untuk apa? Kaki, seukuran seginian. Kalau tidak, makanya setengah kilo itu habis. Berarti buat segini ini ada 6. Ditambah lagi untuk nanti bisa buat seperti wajah. Ini ada. Ini bisa seperti ini, buat untuk wajah oval. Iya. Nah, semacam ini. Nah, kalau sudah ini ya sudah ada semuanya, nah, baru mayit bisa dipindah. Ini tak contohkan. Ya apa caranya? Ini persis. Anduk ini juga kita nggak ada anduk itu yang lebarnya sampai 2 meter atau 1,5 cm. Ya, sudah pasti nanti bagian kalau orangnya gemuk pasti auratnya tidak bakal akan ketutup semuanya di bawah. Nah, ini pas anaknya. Ayo. Ayo. Sini. Kopi ya. Enak gini ya. Nurut. Ya, naik. Agak turun ke bawah lagi. Turun ke bawah. Cukup kepalanya nanti kan. Ah, up. Dah. Ya. Sip. Nah, lihat. Kalau kita pasangkan anduk ini, nah, anduk ini kan berarti tengahnya hanya sekian, tuh. Ini nggak cukup. Kita kan masuk, ya, tak iringkan sedikit, tuh. Ya. Lihat, mari. Ini kan masuk semuanya. Angkat kakinya. Enak, perlu angkat kita. Tuh. Miring sendiri, ya. Ini ya. Seperti ini, lihat. Kalau gini ini cuman diangkat sudah pasti karena apa? Nggak nutup semuanya. Apalagi yang lebih gemuk dari ini, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kalau seperti itu biasanya kita bisa ambil cewek atau yang lainnya. Nah, kasih contoh ini aja. Anggap ini ya, cewek. Caranya apa? Ya kita masukkan aja di sini. Tuh. Jadi ini kita miringkan sedikit, hanya untuk di area aurat ini yang penting.
Ya, hanya untuk area aurat. Paham ya? Nah, baru kalau sudah, nah kita angkat. Ayo praktek angkat sekarang. Lihat, tadi ngangkatnya apa? Kurang. Ayo, berapa orang? Ngangkatnya apa caranya tadi? Dengan apa ngangkatnya? Nah, lihat, perhatikan. Ngangkat bukan sekedar ngangkat. Ya, lihat, perhatikan. Posisi untuk ke kafan. Nah, kalau misalkan di sini terlalu sempit, berarti jalannya nanti dari sini. Loh, harus diperbanyak di posisi mana berarti? Ya dari kirinya mayit. Jangan di kanannya mayit, malah diperbanyak di kirinya mayit. Gitu loh. Paham ini ya? Nah, pindah sekarang. Waktu di sini sempit, kita nanti bantunya dari sini. Nah, ayo. Caranya dirangkul. Ada yang jaga kepala. Jadi agak ke sini lebih banyak. Dorong, geser. Roto abot lagi ya. Kalau kepala nggak perlu untuk gitu. Lah wes kita aja. Yang penting di sini posisi ini. Nah, kuat tiga. Dibantu. Nah, kalau enggak ada nahan di sini bantu gini. Ya, ayo. Nah, kuat ya, loh ya. Ketutup kan auratnya ya. Nah, untuk kita kemudian dari sini ini bantu untuk posisikan. Saya agak naik kapot tidak kuat. Saya ngangkat tidak kuat. Teman, makanya itu bisa pas teman. Nah, ini ya sudah pas ya. Kurang ke tengah dikit. Geser di wis. Yes. Nah, kalau sudah pas posisinya sudah ya. Ini yang kita pertimbangkan ini posisi kapas. Posisinya di pinggang sini ya. Nah, ini supaya nanti persis untuk ke tangannya juga. Nah, kalau sudah pertama ini yang kita lepas dulu. Jadi jangan sampai ditarik langsung keras. Karena apa? Kapasnya ketarik putus. Jadi sambil diangkat sedikit. Ini juga dimiringkan sedikit. Nah, kalau sudah ini dilebarkan semuanya. Semua posisi anduk ini dilebarkan, termasuk ini dah. Nah, ini kan telanjang masih. Ya, pertama apa? Nah, kaki dilebarkan. Kita masang pempes. Tuh. Ya, kita ambil apa? Yang ke sini tadi. Ini pakai celana? Enggak. Lihat, ini salah satu contoh ya. Cuma ini di bawah anduk. Ya, jangan kemudian diposisikan seperti ini prosesnya. Ya enggak. Buka aurat akhirnya. Ya. Jadi ini kita angkat sini. Ini kurang naik karena enggak pakai celana ya. Nah, sampai ke posisi ini, lihat ya. Dari sini dulu. Loh. Ganti yang dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini cukup nanti. Kemudian apa? Kita tutup lagi. Ini sudah rapat. Ini cuma kurang narik yang bawah ini ya, karena nggak pakai celana, gitu aja. Ya, ini kita tampakkan gini supaya tahu. Tapi sebenarnya proses semuanya di bawaan anduk. Ya, dijaga aurat. Ya, jadi seperti ini. Sudah, kalau selesai. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita mulai untuk menutupi semua yang ada di lubang-lubang di tubuh, di mukanya dia, di wajahnya dia. Apa? Hidung, telinga, mulut. Mata enggak? Mata nanti ada penutup wajah semuanya tadi itu oval banyak. Tadi. Itu semua wajah. Ya. Bukan ditempel gini. Kalau ini nanti tergeser hilang. Tujuannya nutup itu apa? Supaya lubang ini gak dimasuki binatang saat di kuburan. Makanya apa? Dibuat seperti bolot ini. Ini. Masukkan. Kelihatan? Ya. Hidung juga demikian. Jadi dibuat kayak gini, masukkan ke hidung. Paham ya? Bukan gini. Paham nggak? Nah, kenapa saya ngomong di Pasuruan gitu? Di sini semuanya. Ya, gini ya. Tangannya begini ya. Makanya karena apa? Kita menggabungkan yang tak lihat di lapangan
Sama nanti yang kita ajarkan gitu loh ya. Jadi dibuat kayak gitu, lubang ini dimasukkan kalau perlu sampai sini, karena tujuannya supaya apa? Binatang nggak masuk saat di kuburan. Kita pernah bapak ada yang buat gitu, loh jangan, nanti ini nggak bisa nafas. Oh Allah, karena loh kalau praktek ini hidup nggak bisa nafas. Iya lah, ini mayat beneran sudah mati, dari mana nafas? Sama kayak tadi itu. Sama, nanti nggak bisa nafas itu berarti sama. Suara ini malaikat apa terhalang kapas kira-kira? Ya. Ya, suara malaikat ndak ada penghalangnya. Ya, ditutup pakai handset pun tembus sih. Jangankan kapas ya. Nah, ini jadi mulut juga demikian. Jadi mulut ini kita tutup. Walaupun akhirnya kita masukkan ya. Akhirnya sedikit gini ya. Ya, karena ketutup. Nah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi tetap kita tutupkan gitu. Jadi dua hidung, dua telinga, satu mulut. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita minta minyak wangi. Kalau bisa minyak wanginya yang roll. Ada bolanya ini loh ya. Untuk buat apa? Kita buat nulis. Pertama di dahi ini kita tuliskan la ilaha illallah. Nah yang kedua di buku isi itu ada di dada. Kita pakai minyak tulis, itu adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, man kadzaba ma bainal mayyit wal kafan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilihat ya, di riwayat di buku situ ada orang yang menuliskan itu ya antara mayit dan kafan, maka dinyatakan amin amin adzabil qabr, bahkan ya aman daripada wa min fitnatil munkar wa nakir, sampai sebagai riwayat walam yalqahuma, gak ketemu ya, artinya gak ketemu itu bisa jadi ya dia pun dinyatakan sudah dianggap lulus daripada ujian itu sehingga dia aman. Orang tua kita jangan lupa ya, mayit semua orang tua kita tuliskan. Kenapa pakai minyak? Nah justru kalau pakai spidol haram. Nah justru kalau yang nampak itu haram. Kenapa haram? Karena nanti tulisan itu akan bakal bercampur dengan najis, yaitu darah dan nanah saat tubuh mulai hancur. Lah itu haram. Paham ini ya? Najis yang kena ke asmaul husna, namanya Allah, nama Rasul, ini kan haram. Makanya ini tulisan tidak nampak. Makanya ini pakai minyak. Kenapa? Kok pakai minyak? Gitu loh. Paham ya? Nah itu ada riwayat Imam Tirmidzi, di situ ada ya. Nah, itu kalau mau dilihat di kitabnya, di kitab Tarsyihul Mustafidin ada. Tahu ya tarsyih? Ya, hasiahnya daripada Fathul Muin, yang tarsyih bukan yang i'anah. Oke, bisa lihat. Ya? Paham ini ya? Nah, selanjutnya bagaimana? Seluruh anggota sujud yang 7 kita minyai. Kayak gini nih, kita minyai semuanya. Satu telapak semuanya ini. Makanya kalau bisa, kalau minyak ini misalnya dibuka, bisa buka, digosok langsung gini, rata sudah. Kemudian apa? Lutut kita minyai dari bawah sini. Jadi bagian lutut ini kita minyai gini, tapi dari bawah anduk. Kemudian apa? Anggota sujud yang kaki itu dua lutut sini, bawahnya daripada jemari kaki ini anggota sujud, bukan semuanya, hanya di bawah jemari, bagian bawah jari kaki. Makanya kan kalau sujud ditekuk. Nah karena yang anggota sujud yang ini, paham ya? Nah ini yang diminyai. Untuk apa? Memuliakan anggota sujud, nantinya kita bungkus pakai kapas. Nah caranya, nah ini pakai benangnya sampai ini model. Ya, lihat, tuh ya satu contoh. Kita mungkin tidak nyuntuhkan semuanya ya, satu-satu aja. Ini lihat kapas, dikasih taburan tadi, campuran kapur barus dan
cendana. Taruh sebagian sini. Tangan ini ya, ya taruh pas di posisinya cendana taburan tadi. Paham ya? Nah, kalau sudah lihat ini agak panjang, ini pendek. Ini ya maksudnya. Yang atas dulu kita tekuk gini. Tuh. Kelihatan enggak? Dari proyektor. Ya, yang atas dulu. Setelah itu yang pendek kita lepat. Baru yang panjang mengitari. Loh. Jadi kayak sarung tinju. Bukan cuma ditem. Loh, kemudian cara ngikatnya pakai ini benang. Supaya nggak lepas, diikat pakai benang ya apa caranya? Nah, tinggal diputer gini aja. Loh. Ya, ini jadi megangnya gini, ditarik, ya dia ngelinding sendiri. Loh. Ya, cuma ini untuk bulat di benangnya. Nah, kalau sudah dianggap kuat, ini sudah dianggap kuat, tarik aja. Kuat, paham ya? Sudah kuat. Kanan kiri. Kalau sudah terposisi semuanya kanan kiri, nah diposisikan gini. Paham ya? Kemudian lutut juga demikian. Untuk lutut bagaimana? Nah, kita minta bantuan sebagian untuk ngangkat. Jadi nanti kita minta kakinya diangkat, tapi dari bawaan anduk. Kita masangnya pun dari bawah anduk. Contoh ya, angkat agak tinggi. Nah, ini jadi kita kasih taburan, kemudian apa? Kita pasangkan posisi di taburan tadi di atas lutut, di bawah anduk ini ya. Nah, gini. Tuh. Kemudian kita ikatkan juga. Jadi begini. Tuh. Dari bawah anduk. Ya, ini supaya tahu aja, supaya kelihatan. Nah, kalau sudah dianggap kuat, berapa kali putaran? Dah, ya. Selanjutnya apa? Untuk kaki, ya. Nah, ini bagian kaki, lihat. Kita kasih taburan, ya. Hanya atas, jadi nggak semua kaki yang kita tutup. Tuh, ya. Nah, kayak gini ya, kayak tangan tadi. Nah, kelihatan apa? Dah. Loh, ini kan terbuka. Karena yang memang anggota sujud bagian atas. Sudah. Kemudian ya. Iki kadang ini. Ya. Kalau sudah dianggap kuat, ya, tinggal tarik. Ya. Nah, kalau sudah rapat dua, kita rapatkan. Loh, dua kaki semuanya. Ini cuma contoh aja satu-satu ya. Nah, kita sisakan untuk yang wajah ini beserta sisa taburan. Kita taruh sama ini. Loh. Di tempatnya daripada taburan tadi. Ya, ini nanti kita pasang kalau sudah nutup wajah. Kenapa nggak kita tutup sekarang? Kebanyakan keluarga masih ingin melihat untuk terakhir kali. Makanya kita nanti saat ngikat, kita ikatnya dari kaki bukan dari kepala. Nyisakan untuk supaya wajah tetap kita buka. Baru kalau keluarga semuanya sudah lihat, baru kita tutup pakai kapas ini dan kita tutup semuanya termasuk atasnya ini kita tutupkan. Untuk siap dibawa ke masjid dan disolati. Paham ya? Nanti lah ini makanya benangnya tak taruh sini. Iya. Ya, ya ini makanya tak taruh sini. Ya, nanti contohnya. Selanjutnya lihat, yang tadi digulung itu kita lebarkan semuanya. Yang tadi digulung, nah ini kita lebar. Kan tadi digulung. Ya, ini kita lebarkan. Nah, kita ngawali kalau sudah semuanya kayak gini, pertama kafan yang kita masukkan itu dari sisi kiri. Kiri mana? Berarti kan sana. Ya, masukkan ke dalam bawahnya anduk. Lihat. Jadi masukkan bawah anduk, jangan sampai terlihat aurat. Ngangkat anduknya pun jangan terlalu tinggi. Ya, jadi dibantu sebenarnya 3 orang di sini. Dari sini. Ya, untuk bagian yang kaki. Lihat. Ya, kalau tak kasih contoh wis tak buka. Ya. Kakinya rapat dewi so. Lihat ya. Ini yang perlu dijaga. Posisi tangan ini sering bergeser karena ketarik kain ini. Makanya ini harus ada yang jaga gini. Ya. Nah, karena apa? Karena ini gini nanti. Loh.
Satu-satu. Nah. Jadi ini ya, satu ya. Ya, kalau sudah posisi ini, nah, kakinya bisa rapat ya. Nah, ini langsung kita masukkan gini, ya, masuk dan ini kita tarik ke belakang. Paham nggak ini? Kelihatan nggak? Ini kita tarik belakang, langsung dibuat untuk permen tuh. Paham ya? Pegang ini. Nah, ini dipertahankan. Sini juga demikian. Ini tangan dipertahankan, tuh. Satunya masuk sampai ke bawah kepala. Apa ya? Cuma pelandok sih. Nah, langsung dibuat seperti permen gini. Masuk ke bawah kepala cuma gini. Jelas nggak? Ya, sudah. Kalau sudah dari sisi ini tahu nggak? Ya, ganti yang dari sini. Ini tetap di bawah anduk ya, karena aurat masih terlihat. Baru kalau ini sudah masuk gini, anduk bisa dilepas. Loh, karena aurat sudah tertutup, anduk bisa dilepas. Kain pertama aja sudah. Nah, kalau seperti ini lihat, kaki diangkat, angkat kaki, nah diangkat sedikit, ini masuk, nah langsung putar. Lah, ini juga demikian. Tuh, ya sebenarnya dibuat gitu. Yes, nggak usah di, cuma anu doa, gak usah napas nanti. Ya, yes. Ya, yang kedua juga demikian. Ya, perhatikan, yang kedua juga seperti ini. Jadi masuk, ya kalau sudah masuk tarik ke bawah sana, ya. Nah, masukkan dulu, baru tarik, terus dibuat. Nah, yang ini lihat, perhatikan posisi kita jadi ambil megangnya gini, ya. Kemudian yang kedua, nah ini kalau yang kedua ini sambil bisa diangkat. Nah, yang ini juga demikian ya. Nah, yang ketiga. Kalau tadi taburan terlalu banyak, bisa kita taburkan di sini. Kan kita sisakan sedikit cuma untuk wajah, ya, kapas wajah. Kalau terlalu banyak sudah dihabiskan di sini. Ya, masuk ke bawah dulu. Nah, tarik ke sana. Nah, yes, ya. Nah, diangkat. Nah, oh gini ya. Kalau mau ngikat, kita ikatannya tak kasih tahu. Kita biasanya ikat itu panjang tanpa terputus. Jadi kita jahit. Tuh, ini kita sambung. Nah, ini kita sambung. Untuk apa? Jahit. Ikatan semacam ini lebih enak daripada ikatan yang putus. Kadang-kadang ikatan putus sampean ya, wah, noto dhisik siji-siji di bawahnya kapan? Kan itu ya. Sebenarnya nggak perlu untuk kita rata. Ya, walaupun ikatan yang terputus pun tetap sama. Ya, posisi ikatan itu ada di 5 titik. Ini paling afdol, bukan 3 tapi 5. Apa saja 5? Bawah kaki, lutut, pinggul, bahu, atas kepala. Hafal. Bawah kaki, lutut, pinggul, bahu, atas kepala. Kalau pakai ikatan terputus, misalkan gini-gini ya. Nah, ikatnya dari sini. Ya, ya kita praktekkan aja. Cuman ini nanti kepala nggak usah. Ngikat, kalau ikatan terputus, berarti kan buat simpul itu semuanya di sisi kiri aja. Nah, sisi kiri. Jangan di tengah, jangan di apalagi sisi kanan. Kenapa? Supaya nggak tertindih. Karena nanti mayat dikubur miringnya ke kanan, sehingga kalau di sisi kiri simpul semuanya di atas, nyopotnya gampang, seret. Ini sepele tapi kadang lupa fatal. Golek-golek anak-anak itu. Pemain gede ini ketindih, wah soro. Di sisi kanan misalnya lupa, loh ketindih semuanya simpulnya, susah untuk ngelepas. Makanya sisi kiri semuanya ya. Nah, kita lebih enak pakai ini sebenarnya. Kasih contoh ya. Enaknya gini, lihat. Satu. Pertama bisa kita ya. Nah. Ya. Kalau sudah, nah, kita bisa minta angkat satu. Angkat. Enggak tolong. Nah, ini lihat. Ya, kita masuk ke sini tapi ini kita tahan. Tuh, kelihatan nggak? Ini kita tahan. Nah, ini geser gini tuh. Tuh.
Jadi nggak perlu nota. Kalau sudah pas di posisi lutut, tuh ini kita tahan, ini masuk bawahnya. Sehingga kita nggak banyak buat simpul. Loh, kurang rapat, cukup tarik 1, 2. Kurang rapat lagi, ini tarik 1, 2. Ini 1. Kelihatan? Kelihatan ya? Dari proyektor ya. Yang ketiga di mana? Pinggul. Caranya, loh, ini tahan, angkat. Kaki kita masukkan. Nah, ini ya. Ini kita tarik ini. Loh. Tuh, gesernya kayak gini. Kalau sudah di posisi pinggul, nah ini kan kita tahan. Ini masuk. Tarik. Ini kurang rapat, ini tarik dulu. Nah, tuh. Kurang kenceng lagi, ini tarik. Tuh. Ya, enak ini. Selanjutnya bau. Kalau bau terlalu jauh dari sana, berarti dari atas ke kepala, ya. Ya, seperti tadi. Biasanya kita sampai di posisi bau. Nah, ini kita selipkan dulu di sini. Karena mayit perlu dilihat oleh keluarga. Nah, di posisi saat seperti inilah kita pindah ke atas keranda. Kan tadi kan kita masangnya di bawah. Paham nggak? Dipindah di atas keranda dan langsung kita sholati. Khusus yang nyolati adalah apa? Biasanya kita tekankan yang ikut memandikan sama sebagian keluarga minimal 7 orang. Kenapa 7 orang? Supaya dapat 3 soft. 1 imam, soft per soft 2 dapat 3 soft. Karena sebagai riwayat hadis itu orang kalau tidak ada satu mayit disolati dengan 3 soft, illa ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan mengampuni dosanya. Makanya kenapa ditekankan minimal 3 soft. Ya, banyak tapi memanjang kurang afdol. Bukan banyaknya, sebab panjangnya soft kalau untuk sholat jenazah, tapi banyaknya soft. Makanya minimal jangan kurang dari 3. Ya, paham? Nah, di sini langsung kita sholati. Kenapa kita sholati dulu? Pertama, ihtiyat. Karena di saat inilah kita masih yakin ini suci, nggak keluar apa-apa. Sehingga intinya apa? Kewajiban sholat jenazah sudah gugur secara pasti. Urusan nanti di masjid disolati lagi, misalkan keluar najis, sudah yang wajibnya sudah gugur, aman. Yang kedua, apa? Karena kalau yang mandikan ini kadang-kadangnya kan juga apa? Nanti masih bersih-bersih, masih sunnah mandi bagi dia. Terkadang nggak nututi kalau ke masjid. Kalau dia bersih-bersih ke masjid, nggak dapat sholat di masjid. Makanya kita sholat dulu sini, sehingga dia setelah itu bersih-bersih bisa langsung ikut ke kuburan. Kalau mau kuburan, paham nggak ini? Ketinggalan di masjid nggak ada masalah. Itu makanya ditekankan untuk yang mandikan. Paham ya? Ditambah dengan keluarga pun boleh. Jelas ini? Nah, kalau sudah ini sudah keluar baru kita bukakan semacam ini, keluarga suruh ngelihat, khususnya perempuan. Yang mandi kita keluar semuanya karena perempuan mau ngelihat, tuh kan gitu kan? Nah, jadi aman. Ya, nah, kemudian kerabat mungkin yang laki-laki mau lihat. Kalau sudah, tidak ada yang mau lihat lagi, baru kita tutup pakai yang di kapasitas tadi. Nah, nutup untuk yang ini bagaimana? Ini sebenarnya kebesaran. Ya, sebenarnya nutupnya itu upayakan hanya nutup dia. Menyisikan pipi yang kanan dibuka sedikit. Kelihatan? Ya, dibuka sedikit. Untuk apa sini? Ditempelkan ke tanah. Karena yang kanan sunnah ditempelkan ke tanah. Kalau nggak bisa nempel, sampean ngambil tanah, sunnahnya bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Di tanah tadi baru tempelkan ke pipi. Paham? Ya, khusus yang mau turun itu ya, tempelkan ke pipi. Dah. Nah, ini pemasangannya bagaimana? Ini gini. Nah, diikat pakai benang dengan angka 8 tapi miring. Jadi gini, dicantol ke telinga. Tuh. Paham enggak? Ya, sehingga ini enggak dilepas. Makanya kenapa kok dibuka sebagian? Karena ini nanti dikubur gak dilepas. Tetap wajah tertutup dengan kapas. Pipi yang terbuka sedikit bagian ini. Hanya yang kanan. Ya.
Nah, selanjutnya nanti saat digubur apa? Nah, ikatan semuanya ini dilepas. Tuh, enaknya gini lihat. Kita cukup melepas yang di atas dan di bawah. Tengah cukup dikendori. Tuh. Hanya dikendori kayak ini kan. Tuh. Kita hanya kendori aja semuanya. Untuk yang di tengah, nah, kita nggak perlu. Ini kan dilepas. Tuh. Selesai. Ya, kalau enggak, ya buat simpul semuanya sebelah kiri, sehingga tariannya nanti di semuanya di atas semuanya ya. Nah, udah jelas ini. Nih miring gini, tuh. Dari sini atas turun ke bawah, kalau dari bawah ini nyilang ke atas yang kiri, turun bawah, nyilang ke atas yang kanan. Terus berapa kali dianggap kuat, putus, tes, selesai. Paham? Nah. Udah jelas ini ya. Nah, mau tak tambahi sedikit dulu ya. Masalah sholat jenazah supaya tidak banyak perselisihan. Nah, kita semen roto-roto sudah paham kitab, makanya ini tak jelaskan ini soalnya zaman paham kitab. Nopo kadang-kala ini dipermasalahkan untuk posisi kepala, sering tukaran. Nah, karena memang posisinya gini, untuk jenazah perempuan sebenarnya sepakat, tidak ada selisih. Ya, kenapa? Kepala di utara, kaki di selatan. Posisi imam adalah di tengah-tengah, ngadep ke ajizah, bagian pantat daripada mayit perempuan, lurus ke arah pantatnya mayit perempuan. Itu sepakat. Tapi timbul masalah adalah apa? Kalau mayit laki-laki di selatan apa di utara, diuter-uter, sering nggak dapat? Terus siapa sih sebenarnya? Nah, kita jelaskan. Sebenarnya Syekh Ismail pun sudah berkomentar sebenarnya gini. Syekh Ismail Al-Yamani ya. Sebenarnya nasori posisi kepala itu tidak ada. Di utara, di selatan tidak ada. Loh, kalamnya ulama di kitab itu bagaimana? Ya, itu cuma untuk mentakwili perkataan a'imah, sehingga jatuhnya di utara atau selatannya itu. Sebenarnya tidak ada. Yang ada nas sunnah ngadepnya ke posisi mananya mayit itu. Kalau perempuan sunnah ngadep ke posisi pantat, kalau untuk laki-laki sunnah ngadep ke posisi kepala. Loh, paham nggak? Nah, timbul permasalahan itu karena perbedaan mentafsiri perkataan a'immah. Kenapa? Waja'ala mu'dhamahu an yaminil imam. Ada ibarat kitab seperti itu. Nggih. Iki sing maca kitab cek roh. Lek kepengin anu nggih sampeyan tingali Bu Jaromel Khatib. Ya, menjadikan mu'dham sebagian besarnya adalah di bagian kanannya imam. Loh, di sini banyak penafsiran yang beda. Di para fuqaha lebih banyak mentafsiri mu'dhamahu mu'dhamal badan di sebagian kanan. Karena itu berarti apa? Seperti Bu Jairob itu berarti kepala ditaruh sebelah kiri. Ya kalau sekarang di sebelah selatan kita ngadepnya ke posisi kepala, sehingga apa? Badan semuanya loh kayak gini kan. Misalkan sana kiblat, kita ngadep ke sana karena berarti kan selatan kan. Supaya apa? Badan yang mu'dham ini ada di kanannya imam. Loh kan gitu. Nah, tapi dalam risalahnya Syekh Ismail sebenarnya itu nggak tepat, katanya beliau. Di komentari sebenarnya itu nggak tepat. Karena pembahasannya ngadep ke kepala, yang dibahas kepala bukan badan. Sehingga kalimat mu'dhamahu itu hunya kembali ke kepala. Mu'dham kepala di kanannya imam, bukan mu'dham badan. Paham nggih mesti? Yang artinya tak contohno sana kiblat, tetap posisi kepala di utara, turun. Kemudian apa? Kita nggak persis ke kepalanya, tapi agak turun sedikit gini. Tuh. Agak turun, geser sedikit. Tuh. Kalau geser sedikit, bagian kepala terbanyak di mana? Mu'dhamul ra'as. Mu'dham kepala, kebagian banyak kepala di sisi kanannya imam. Dan inilah amalnya para habaib di Hadramut. Mereka para ulama besar. Ya, mereka para ulama besar.
Para Hadramut tidak ada yang menjadikan di sebelah kiri, semuanya sebelah kanan. Dan bahkan Al-Habib Abdurrahman Bukiduri itu sampai ada risalah yang menyatakan yang menjadikan sebelah kiri itu bid'ah itu. Sekarang tak kayak intinya ojo debat, ojo ruwet, gak adik tukaran. Semuanya ono dalile. Wis gitu tok. Paham ini ya? Nah, kalau melu habaib yang di Hadramut semuanya posisinya kanan. Tidak membedakan perempuan laki-laki, semuanya di posisi kanan. Walaupun tetap kita ngadepnya ke kepala, tapi posisinya tetap di bagian kanan. Itu habaib. Tinggal gitu aja. Di fuqaha monggo. Nggih. Enggak dilibat, kadang-kadang kita delokno ya Allah diputer-puter nih sampai. Masya Allah. Maka ini perlu tak sampaikan lagi supaya tidak terjadi semepinggian nggih. Pun, monggo.